Tahun lalu kita sudah bicara tentang flexing dan saya kira Anda semua sudah paham apa yang dimaksud dengan flexing, bagaimana kaya bohong-bohongan yang telah dipakai oleh sejumlah orang untuk menarik keuntungan. Karena pada dasarnya wealth is whispering, sedangkan poverty screams. Jadi kalau Anda melihat orang-orang yang teriak-teriak, pamer-pamer, jangan-jangan mereka sebetulnya adalah tidak kaya betulan. Tapi suasana kali ini adalah flexing babak kedua. Ternyata itu dilakukan oleh orang-orang yang kayanya kaya betulan. George Lorin pernah mengatakan bahwa it's good to have money and the thing that money can buy. Ingat ya, di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang bisa kita beli dengan uang dan tentu saja ada banyak hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Jadi bagus sekali kalau Anda bisa membeli sesuatu yang dari uang Anda, punya handphone, punya rumah, punya mobil, it's okay lah. Tapi jangan lupa ada hal-hal yang tidak bisa kita peroleh dengan uang. Oleh karena itu, it's good to check up once in a while and make sure that you haven't lost the things that money cannot buy. Apa saja yang harus kita cek? Nama baik, hubungan kita dengan orang lain, hidup yang tidak tertekan, dan yang lebih penting lagi adalah kita bisa tidur dengan nyenyak, kesehatan kita bisa kita pelihara. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini ternyata banyak sudah terjadi di negara-negara lain dan tampaknya di Indonesia ini mulai terjadi di babak awal dari Flexing Chapter 2. Flexing Chapter 2 ini meliputi hal-hal yang sudah ditutup oleh orang tua yang melakukan tindakan tidak terpuji, mengambil uang milik negara atau milik orang lain, tapi kemudian bocor di anak-anak atau di pasangan atau di simpenannya. Mari kita lihat kasus di negara lain. Saya memilih Cina karena di Cina itu terdapat banyak sekali kasus yang mirip-mirip dengan apa yang terjadi di sini. Kita mulai saja dengan kasus yang terbesar selama 72 tahun terakhir ini di Tiongkok. Kali ini menimpa Lee Xiaomin. Ini adalah seorang CEO yang memimpin suatu perusahaan, lebih tepatnya seorang chairman lah, seorang pengarah barangkali dari sebuah BUMD yang ada di Huarong Asset Management. Dan dia adalah juga sekaligus merangkap sebagai sekretaris Partai Komunis China. Tidak disebutkan di kota mana, tetapi dia melakukan sesuatu yang sangat terkenal dan diberi julukan sebagai The 3-100s. Dia memiliki 100 rumah dengan 100 koneksi dan 100 simpenan. Nah, masing-masing simpenannya itu diberikan satu rumah untuk menyimpan uang. Dan ketika peristiwanya dibongkar, ternyata Lee Xiaomin ini menyimpan uang di setiap rumah dan orang-orang yang menyimpan uang itu dijadikan selir oleh Lee Xiaomin. Dia kemudian menggunakan real estate yang dikelola oleh perusahaannya dan kemudian dilakukan lelang palsu, semacam undian lah. Nah, undian ini sudah diarahkan, pemenangnya 100 orang ini adalah para perempuan yang dijadikan simpenan oleh Lee Xiaomin. Dan ketika media membongkar itu, ditemukan dalam setiap rumah ada brankas yang sama. Jadi ada lemari-lemari untuk menyimpan uang. Rumah-rumah untuk menyimpan uang itu disebut oleh Lee Xiaomin sebagai supermarket. Ini adalah sekali lagi kasus terbesar yang terjadi dan terungkap pada tahun 2018 dan akhirnya Lee Xiaomin dihukum mati pada tanggal 29 Januari 2021. Mari kita lihat lagi sebuah kasus lain yang terbongkar karena ulah anak yang membocorkan rahasia orang tuanya. Sebetulnya orang tuanya bukan pejabat tinggi tetapi anaknya sombong dan angkuh sekali. Ini perlu juga menjadi perhatian bagi kita orang tua. Jangan mendidik anak menjadi anak yang sombong. Apalagi orang tuanya ternyata menyimpan sesuatu. Ini terjadi di sebuah WeChat group yang kemudian melibatkan seorang anak muda yang bernama Joji. Nah, Joji ini terlibat dalam suatu grup dan di situ ada PNS-PNS muda. Dan kasusnya ini dikenal sebagai the second generation of official. Jadi ini adalah generasi kedua dari keluarga-keluarga yang anaknya juga menjadi ASN. Dalam kehidupan ini kita bisa membedakan ada 4 tipe manusia dalam mencari uang. Yang pertama disebut money avoidance. Jadi memang mereka ini tidak ngejar duit, bekerja sesuai dengan pendapatannya lah begitu. Tapi juga ada yang disebut pemuja uang, money worship. Mereka memuja uang, bagi mereka more money make me happier. Jadi kalau nggak ada uang, ya abang tidak disayang. Kemudian yang ketiga, money status. Ini menyamakan uang itu dengan status, dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan kesejahteraan. Karena dia ingin terlihat kaya. Nah, yang keempat, ada orang yang bijaksana. Jadi kalau Anda money avoidance, ya hidupnya pas-pasan, juga kasihan sekali. Tapi yang lebih baik itu adalah Anda punya uang tetapi Anda bijaksana. Inilah yang disebut dengan money vigilance.
Dan biasanya uang ini didapat karena kerja keras, tetapi tidak kehilangan etika, tidak kehilangan hal-hal yang tadi tidak bisa dibeli dengan uang. Baik, kita kembali lagi kepada Joji. Joji, seorang money status, tiba-tiba kemudian mengeluarkan sebuah statement yang membuat teman-temannya kesel sekali. Dalam cekcok itu, Joji tiba-tiba memberikan suatu statement yang lebih keras lagi. Dia mengatakan, emangnya lu siapa? Jam Omega gue aja 58.000 RMB, atau kalau dalam US dollar sekitar 8.600 US dollar. Kalau di Indonesia jam Omega kan biasa begitu ya, karena sekarang banyak sekali orang yang mempunyai jam, sebut saja jam RM yang nilainya miliaran rupiah. Kemudian dia mengatakan lagi, gak kebeli deh sama lu meski lu nabung setahun. Ini menyakitkan sekali. Kemudian dia bikin lagi statement, setelah cekcok lagi dia ngomong lagi, ini pakaian yang gue pakai waktu umur 15 tahun, dia tunjukin fotonya. Harganya aja 15.000 RMB atau setara dengan sekitar 2.000-an dolar. Nah, anggota grup ini kemudian kesel dan mencari tahu siapa sih sebenarnya keluarganya. Setelah dicari-cari tahu dan akhirnya kemudian ada salah satu anggota grup yang bilang nama bapaknya Han Mueng. Dia mantan kepala dinas sumber daya air di provinsi Jilin. Ternyata bapaknya ini tidak kaya-kaya amat. Dia hanya masuk dalam struktur di layer keempat atau kelima di perusahaan. Jadi bukan eselon 1, barangkali eselon 3 atau eselon 4 lah begitu. Dan orang banyak bertanya, dengan struktur seperti itu kok bisa memberikan anaknya pakaian yang mewah, jam yang mewah, dan lain sebagainya. Dan memberikan kesombongan pada anaknya. Nah, oleh karena itu kemudian orang membuka lagi. Akhirnya kemudian menaruh perhatian pada media dan setelah itu dibentuk sebuah komisi, dicarilah siapa sebenarnya orang tuanya. Dan akhirnya terbongkarlah kasus bahwa orang tuanya ini adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu maka kita perlu memahami bahwa memang manusia ini berbeda-beda. Ada orang yang memuja uang, ada orang yang hidupnya memilih untuk biasa-biasa saja penuh dengan kemuliaan. Tentu saja kita tidak bisa beranggapan bahwa orang yang hidup sederhana selalu lebih jelek daripada orang yang lebih kaya. Nah, kali ini yang ramai diberitakan di media Tiongkok itu adalah seorang seleb di dunia TikTok. Dia mempunyai followers sekitar 300.000, tetapi dalam beberapa pemberitaan disebutkan dia juga memiliki akun lain yang followersnya sampai 10 juta orang. Anak muda yang berusia 26 tahun ini seorang perempuan namanya Wang Chengcheng. Nah, Wang Chengcheng ini menjadi populer karena memang juga sering pamer kehidupan mewah. Bahkan seperti anak-anak Indonesia lainnya, dia seringkali diberitakan menghabiskan uang hariannya 22 juta rupiah per hari dan sering pamer Rolls Royce, naik helikopter, hidupnya sangat hedon. Satu ketika dia tampil di sosial media, ada videonya dan dia turun dari helikopter. Dalam usia 26 tahun itu dia merasa sudah sangat sukses dan dia mengaku bahwa suksesnya ini bukan karena adanya orang lain. Walaupun orang tuanya katanya adalah seorang polisi yang memimpin kepolisian di sebuah kota kecil di Tiongkok. Nah, tetapi kemudian media bertanya, apa betul pada usia sekian itu dia bisa sukses semata-mata karena keberhasilan dirinya? Di Indonesia ini juga banyak sekali orang yang memuja orang yang cepat sekali meraih sukses. Jadi kalau usia 20-an sudah sukses, hebatnya luar biasa. Dan kadang-kadang media juga ini kurang berpengetahuan. Bangga sekali dan diprofilkan anak-anak yang berusia 20-an itu sudah menjadi kaya raya pengusaha besar. Saya ingin memberitahu kepada Anda yang belum berhasil, tidak ada jalan pintas untuk mencapai keberhasilan. Jadi jangan berpikir 20-an sukses kaya raya, biasanya ini ada sesuatu di belakangnya. Dan akhirnya ramai-ramai media, wartawan mencari tahu dan netizen juga mencari tahu dan akhirnya menemukan ternyata ada persoalan keluarga, yaitu ayahnya ternyata melakukan sesuatu pada anaknya sehingga anaknya bisa mendapat koneksi, bisa mendapatkan fasilitas dan tentu saja ada bau-bau tidak sedap di sana. Apalagi kemudian terakhir media bisa menelusuri ternyata helikopter yang dipakai oleh Wang Chengcheng ada logo polisinya. Nah, ternyata itu bukan helikopter miliknya tetapi adalah helikopter milik kepolisian yang telah disalahgunakan untuk kepentingan flexing dari Wang Chengcheng. Kasus yang lebih menarik lagi ini menyangkut soal seorang simpenan lah dalam tanda kutip yang tiba-tiba merasa sangat powerful
dan tidak sabar menghadapi masalah yang dihadapi. Mungkin juga karena dia merasa yang menjadi suami simpenannya itu adalah seorang pejabat tinggi, dan kali ini menimpa seorang perempuan yang bernama Oyang yang tinggal di sebuah apartemen yang sangat mahal, yaitu nilainya sekitar 2,25 juta dolar, dan dia sering naik Bentley. Nah, dia menyewa sebuah tempat parkir, bayar pada orang yang menjaga di apartemen itu. Tetapi sebetulnya ketentuannya adalah tempat parkir itu sepanjang sudah dipakai orang lain boleh dipakai oleh siapapun. Kalau itu kosong orang lain boleh parkir. Tapi dia merasa telah membayar pada petugas apartemen. Jadi dia merasa dia punya hak di tempat itu. Nah, suatu ketika tempat parkirnya dia ini dipakai oleh orang yang parkirnya mobil Rolls Royce. Dan ternyata orang yang pakai Rolls Royce ini egonya juga besar. Disuruh pindah gak mau. Dan marahlah yang namanya Oyang ini. Ternyata Oyang ini adalah perempuan simpenan yang menjadi semacam istri siri dari seorang pejabat di Tiongkok ini. Nah, dalam ribut-ribut ini pemilik Rolls Royce juga gak mau pindah, dan akhirnya kemudian dia mengancam. Dia bilang, emang siapa lo? Gue juga punya mobil yang lebih mahal dari lo. Dan kemudian dia panggil Bentley. Dia bilang, saya punya lebih dari 50 Bentley. Dan saya bisa menghadang mobil kamu sehingga mobilnya tidak bisa keluar. Ocehannya itu direkam oleh orang. Nah, dalam ribut-ribut itu ada seorang pria yang mencoba melerai. Tetapi bukan hanya melerai, tapi dia berpihak kepada Oyang. Ternyata setelah ditelusuri oleh media, siapa sih pria ini? Ternyata dia adalah suami sirinya dari Oyang. Dan kemudian orang bertanya-tanya dan melusuri, dia kerja di mana? Kok bisa sih membeli apartemen sebesar itu? Apalagi kemudian diketahui ternyata dia bekerja di sebuah badan usaha milik negara yang ternyata gajinya itu sekitar 56.000 US dollar per tahun. Jadi gaji suaminya tidak terlalu besar. Dan ketika kemudian heboh ribut, akhirnya dia ngaku, dia bilang itu pacar saya bukan istri. Padahal sosial media kemudian bongkar dan menemukan ternyata mereka pernah menikah. Dan orang kemudian mencoba untuk menelusuri lebih jauh lagi. Sampai akhirnya pria tadi kemudian dipanggil oleh Komisi Pengawasan Negara, semacam KPK-nya lah barangkali di sini, dan mulai dilakukan investigasi. Inilah yang kemudian menjadi menarik sekali. Ternyata bukan cuma anak yang bisa membongkar korupsi dari orang tua, melainkan juga adalah istri simpenan bisa membongkar kelakuan dari suami-suaminya ini, ya. Jadi bisa saja ini menjadi persoalan karena ada kesombongan di dalamnya dan akhirnya menjadi muncul ke media massa. Nah, juga terjadi di sekolah. Kali ini tentang seorang ibu yang marah-marah karena anaknya ditegur oleh guru di sekolahnya. Karena anaknya membuli temannya. Dan wajar dong, namanya juga guru, pasti dia harus menegur murid yang bully, dan itu bagian dari pendidikan. Tapi ibunya sangat tidak terima dan minta agar gurunya minta maaf di hadapan para guru dan orang tua murid serta di depan murid-muridnya itu. Bayangkan orang tua yang menyekolahkan anaknya di usia yang masih sangat kecil dan kemudian menuntut agar gurunya ini minta maaf di hadapan orang-orang lain. Ini kan mempermalukan martabat guru, tentu saja tidak pantas. Dan yang lebih menarik lagi adalah di tengah amarahnya si ibu ini kemudian mengatakan, kepala sekolah kamu akan dipanggil, kamu akan segera dipecat. Tahu gak siapa nih bapaknya dari anak ini? Nah, kemudian ditelusuri ternyata bapaknya bernama Yan Chung Feng. Dia adalah Deputy Secretary dari Sichuan Guangzhou Municipal Party Committee. Dan dia mempunyai jabatan yang sangat prestisius dan benar ternyata bisa memanggil kepala sekolah dan bisa memberhentikan guru itu. Karena ini adalah era sosial media, tentu saja ada netizen yang menuntut keadilan. Dan netizen kemudian menyebarluaskan. Dan akhirnya ditelusurilah bagaimana mungkin ada seorang pejabat tinggi kok tidak bisa mendidik istrinya, tidak bisa mendidik anaknya. Kok membiarkan kejadian seperti ini. Dan akhirnya kemudian ditelusuri lebih jauh. Ternyata dia sudah bercerai lama dengan istrinya, yaitu tahun 2013. Nah, pertanyaannya, kejadian ini kan tahun 2018. Anaknya sendiri umurnya belum 5 tahun. Dan kemudian anaknya sudah membuli orang lain. Pertanyaannya, dia sudah cerai dengan istrinya, kok masih punya anak yang umurnya di bawah 5 tahun? Ternyata begini kejadiannya. Di era Xi Jinping itu, pemerintah Xi Jinping kemudian mengambil kebijakan bahwa setiap suami yang bekerja untuk negara harus mengumumkan hartanya, termasuk juga harta dari istrinya. Nah, yang menarik sekali adalah pada waktu itu dilakukan tahun 2013, banyak sekali terjadi perceraian di Tiongkok. Nah, apa yang terjadi? Ternyata perceraian ini adalah modus untuk menyimpan korupsi. Jadi perceraian itu adalah semacam fake divorce. Jadi
bohong-bohongan sebetulnya, tapi itu dilakukan demi untuk mengelabui aparat sehingga mereka bisa menyimpan uang di tangan istrinya. Akhirnya Yan Chun Feng diadili dan dihukum 10 tahun oleh pengadilan karena kasus korupsi dan perceraian bodong. Peristiwa lainnya yang tak kalah menarik ini adalah juga soal mobil mewah. Kali ini menimpa seorang perempuan yang usianya 45 tahun. Gagah sekali, mobilnya keren, namanya juga money status. Jadi kalau orang yang money status itu memang memerlukan status dan mobil itu bisa meningkatkan self esteem mereka kalau mobilnya mahal dan mewah. Nah, tetapi Li Yue 45 tahun ini mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan. Jadi sering sekali polisi juga bingung untuk menangkap orang ini karena dia sering melanggar lampu merah dan kalau berhenti sembarangan, kalau mau belok juga sembarangan, ada mobil yang mau lewat dia berusaha untuk ngambil jalan lebih dulu sampai kemudian akhirnya ribut dengan seseorang yang menghalangi dia pada saat dia akan melakukan U-turn begitu dan orang itu agak sedikit nantang. Tapi begitu melihat mobilnya, orang yang menghalangi turun dari mobil, ditamparlah dia oleh Li Yue. Kemudian dalam percakapannya itu disorot oleh media, ada orang yang merekam dengan kamera dan dia bilang begini, gua bisa terobos lampu merah, gua bisa ngilangin riwayat pelanggaran gua bisa datangin polisi ke sini kalau lu gak percaya. Dan kemudian orang itu ketakutan sampai ketika peristiwa sudah selesai dia sudah minta maaf. Tetap saja malam hari dia juga ketakutan. Bahkan disebutkan di rumahnya orang itu juga mengalami teror karena dia mempunyai kekuatan hubungan kemana-mana. Nah, rupanya peristiwa yang tidak elegan itu menarik perhatian publik. Akhirnya publik juga bertanya siapa sih suaminya. Lagi-lagi akhirnya terungkap dan kemudian Biro Keamanan Publik di Cina melakukan investigasi dan akhirnya kemudian meminta kepolisian di Tiongkok untuk meneliti kasus ini. Akhirnya suaminya kemudian diberhentikan dan bahkan kekayaannya pun disita oleh negara. Di Indonesia tentu saja sudah banyak kasus-kasus yang Anda bisa cari sendiri. Saya tidak ingin bercerita panjang lebar. Tetapi apa yang terjadi di Tiongkok bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ini merupakan babak awal dari pengungkapan kasus-kasus penggelapan, kasus-kasus korupsi, money laundering dan lain sebagainya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita baru pada babak awal penanganan korupsi dengan menggunakan sosial media. Mudah-mudahan teman-teman di KPK ini bisa paham dan bisa menggunakan kesempatan ini. Karena setelah itu orang pasti akan menyembunyikannya. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah apa yang bisa kita pelajari dari semua ini. Saya ingin sampaikan kepada Anda, inilah the law of flexing babak kedua. Yang pertama, bila yang dilakukan awam adalah kaya bohong-bohongan, mencari keuntungan, maka flexing babak kedua yang dilakukan keluarga pejabat justru menunjukkan ada yang benar-benar kaya. Tapi biasanya kayanya adalah kaya mendadak. Itu adalah law yang pertama. Hukum yang kedua mengatakan bahwa orang yang sudah terbiasa dengan money avoidance atau biasa hidup susah, ternyata di era sosial media ini juga ingin menikmati flexing babak kedua ini. Dan penelitian menemukan bahwa tampil kaya di sosial media telah menjadi kebutuhan. Karena orang-orang yang bisa menampilkan flexing di sosial media ternyata mengaku bisa menaikkan pamor mereka, bahkan meningkatkan jumlah followers mereka. Yang ketiga, flexing yang dilakukan oleh ASN, apakah itu oleh keluarga dekatnya, anak, ponakan, istri, simpenan, dan lain sebagainya. Ini dapat diibaratkan sebagai sumur yang berada di tengah lembah. Jadi di tengah lembah begitu, ketika hujan besar datang, ada sumur di situ. Sumurnya itu biasanya tidak pernah melebihi dari bibirnya. Tapi namanya ketika hujannya deras sekali, airnya pun tumpah. Sehingga mengakibatkan bukan saja ini menjadi alat penyubur, tapi malah bisa menimbulkan musibah. Yang keempat, itulah simpenan yang diumpetin oleh orang tua yang bekerja untuk negara, tetapi kemudian dibongkar oleh orang-orang yang berada di dekat kita. Mengapa demikian? Jawabnya adalah karena semua ada cost-nya. No free meals. Ketika Anda melakukan flexing, Anda mendapatkan status, Anda mendapatkan self-esteem, itu semua ada hidden price yang harus dibayar. Biasanya mereka tak sadar saat mengumpulkannya, sampai tiba waktu untuk membayarnya saat ingin menikmati benefitnya. Nah, yang keenam, pejabat pandai menyembunyikan uang dan kekayaan. Sangat hati-hati sekali. Tetapi mereka tidak sadar saat mengkonsumsi atau membelanjakannya. Nah, sekarang aparat-aparat kita sudah pandai
Jadi ketimbang memeriksa sumbernya, sekarang justru dilakukan ketika orang belanja, ketika beli rumah, ketika beli mobil, ketika beli emas, semua itu dilaporkan kepada PPATK. Sekarang tinggal PPATK mau melaporkan informasi ini tidak kepada kepolisian. Kalau sudah dilaporkan, apakah kepolisian dan KPK ini mau bertindak terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini? Nah, hukum yang ketujuh, ini pejabat tinggi tiarap, pejabat di bawahnya berpesta, merayakan flexing melalui graduation anak-anak atau pesta ulang tahun, karena media biasanya hanya fokus pada pejabat yang utama sekali. Nah, yang kedelapan, ternyata flexing ini sulit dilarang. Bukan apa-apa, karena mendapatkan uang dengan cara yang tak wajar ternyata jauh lebih menggoda ketimbang dari cara-cara yang wajar. Pejabat yang mengelola uang besar merasa uangnya itu adalah uang milik mereka dan tentu saja mereka tidak pernah merasa cukup. Yang kesembilan, manusia cenderung ingin terlihat kaya, bukan menjadi kaya sesungguhnya, sehingga kemudian flexing is releasing. Kemudian sekarang yang ke-10, mengeluarkan uang untuk terlihat kaya ternyata berbeda dengan orang kaya yang justru ingin mengeluarkan uang agar tak terlihat kaya. Itu sebabnya mengapa orang yang ingin terlihat kaya itu menyimpan masalah besar. Mereka flexing dengan menggunakan kekayaan yang tidak seharusnya mereka miliki. Nah, yang ke-11, menjadi manusia reasonable ternyata jauh lebih baik daripada menjadi manusia yang rasional. Ini perlu juga kita pertimbangkan. Jadi saya rasa orang banyak rasional bahwa mencari uang itu susah secara halal, oleh karena itu ditempuh cara yang tidak halal. Ini adalah cara yang rasional. Tapi saya kira lebih baik kita menjadi manusia yang reasonable. Nah, yang ke-12, ini ada negative influence dari kekayaan yang didapat secara tidak resmi. Apalagi kemudian dilakukan flexing. Karena orang-orang yang melakukan ini semua akan terisolasi dari komunitasnya, dia tidak dihormati oleh teman-temannya, dan dia melakukan pelanggaran etik, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan dia merusak ikatan masyarakat. Karena money is power, dan ketika terjadi sesuatu dia akan ditangkap, dia akan melakukan upaya-upaya dengan media massa, dengan wartawan, dengan aparat. Bahkan tidak terlalu kemungkinan mereka mencari perlindungan dari politisi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya anggota keluarga ada yang terlibat kriminal dan uangnya kemudian harus dibawa mati. Terakhir, kita memahami ternyata flexing telah mendisrupsi penyadapan. Jadi kalau penyadapan dilakukan harus ada izin dari pengadilan, dan kemudian aparat harus menelusuri, mengecek satu persatu, meletikan sekali karena harus menyortir, mengklasifikasi, dan memahami percakapan-percakapan itu. Ternyata ada cara yang jauh lebih mudah, yaitu flexing yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang membuka aib keluarga dan akhirnya mengungkapkan kasus korupsi dengan lebih cepat. Stay relevant.